Pemirsa, calon gubernur DKI nomor urut 1 Ridwan Kamil berjanji akan menyalurkan kredit mesra untuk membantu permodalan golongan ekonomi rendah. Program ini bertujuan agar masyarakat bisa menjalankan usaha sekaligus menekan angka pengangguran. Calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berencana akan membawa program kredit inklusif yang sukses ditetapkan di Jawa Barat ke Jakarta. Program ini ditujukan bagi warga yang kesulitan untuk mengakses layanan perbankan konvensional karena terbentur syarat anggunan. Kredit inklusif yang diklaim berhasil ditetapkan di Jawa Barat tersebut bernama Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera atau Kredit Mesra. Dengan adanya program kredit mesra, nantinya masyarakat bisa menjalankan usahanya sendiri sekaligus menekan angka pengangguran. Ridwan Kamil berpendapat kredit mesra merupakan solusi efektif untuk masyarakat yang nantinya dapat masyarakat gunakan dan mengajukan pinjaman tanpa jaminan, asalkan diajukan secara berkelompok. Dari mana? Ya, kredit mesra itu sudah saya jalankan. Itu kalau dulu di Jawa Barat oleh Bank BJB, nanti oleh Bank DKI. Siapa yang disasar? Golongan yang nggak bisa pinjam ke bank. Ya, makanya disebut kreditnya kelompok. Karena dia tidak punya agunan. Kalau pakai bank konvensional kan minta agunan. Ini kan enggak. Asal berkelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau satu ada kendala, 4-nya ikut bertanggung jawab. Nah, ini sudah dipraktekkan dan berhasil. Saya samplingin mana-mana rata-rata butuh modal untuk golongan ekonomi bawah. Ya, karena tadi dia menyarankan banyak kadang-kadang orang-orang yang cukup potensial di birokrat itu, tetapi tidak didaya gunakan secara optimal. Ya, padahal kompetensi mereka sesungguhnya punya potensi yang sangat membantu dalam mensukseskan ya visi-visinya gubernur itu. Ya, jadi insya Allah dalam kepemimpinan Ridwan Kamil dan Suwono atau Ridho ini pemilihan para birokrat untuk mengisi jabatan-jabatan itu akan transparan ya, intinya begitu. Sementara itu pemirsa, calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno mengunjungi warga Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rano mengaku senang dengan antusiasme masyarakat yang menganggap itu sebagai semangat partisipasi demokrasi. Rano datang bersama dengan sang istri Dewi Karno. Kedatangan mereka disambut dengan tabuhan gendang khas Betawi dengan lantunan sholawat Nabi. Kemudian adat Betawi kembali ditampilkan dengan pertunjukan adu pantun oleh palang pintu. Setelah beradu pantun, kedua palang pintu saling mengeluarkan jawara silat sebagai tanda selamat datang. Rano mengaku mendapatkan undangan makan siang dari politikus senior PDIP Sutrisno. Menurut Rano, pertemuan ini sebagai bentuk silaturahmi dengan Sutrisno, kawan lama Rano. Bahkan tidak hanya itu, Rano juga menyebut daerah Lenteng Agung merupakan tempat lokasi syuting acara televisi Sidul, anak sekolahan. Oleh karena itu, Rano merasa dirinya dekat dengan masyarakat di daerah tersebut. Kita silaturahmi dan mereka juga tahu apa yang akan kita buat, apa yang akan kita laksanakan. Ya mudah-mudahan yang pasti ini yang saya menjadi semakin semangat, partisipasi masyarakat semakin tinggi. Itu yang luar biasa. Ya mungkin dilihat dari yang diundang yang datang ini luar biasa. Pemirsa, bila sebelumnya kedua paslon yang bertarung di Pilgub Sumatera Utara tahun 2024 saling sindir dengan sambutan nomor urut, kini paslon pun mengatakan kegiatan yang berbeda di hari pertama kampanye. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution memulai rangkaian kampanyenya dengan temui relawan pendukungnya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Di hadapan pendukungnya, Bobi sempat menyebutkan bahwa dirinya adalah bagian dari keluarga Mulyono. Pasti Bobi dulu namanya sebelumnya adalah Jamin ya. Jokowi Amin. Sekarang namanya ganti udah. Jokowi lagi Mulyono kami di sini pasti Bobi yang lebih, semuanya pun di sini. Tante Trila, istrinya udah Ucok. Nah, jadi kurang lebih pasti Bobi ini kurang lebih isinya hampir-hampir keluarga Mulyono semua. Pasti Bobi adalah nama kelompok relawan pendukung Bobi Nasution. Sebelum berubah menjadi Pasti Bobi, sebelumnya kelompok ini bagian dari relawan pendukung Jokowi Ma'ruf Amin.
Bila Bobi Nasution temui mahasiswa, lawannya calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi, memilih untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Edi pun bantah pertemuan kali ini sebagai pemberian arahan untuk mencoblos dirinya. Tetapi jangan bukan anak kecil lagi yang sudah ditentukan di usia 17 tahun ke atas. Itu orang sudah dewasa. Kalau sampai di situ penonton dia makanya dia memberi hak untuk menentukan siapa uparohnya. Persaingan antara kedua pasangan ini cukup panas. Sebelumnya saat pengundian nomor urut, keduanya terlibat dalam aksi saling sindir. Bobi menyindir Edi Rahmayadi soal proyek jalan Pemprov Sumut di masa kepemimpinan Edi Rahmayadi yang menghabiskan 2,7 triliun rupiah. Edi pun menyindir balik Bobi dengan mengatakan demokrasi itu milik rakyat, bukan milik dia. Saling sindir kerap ditemukan dalam pesta demokrasi, namun sebaiknya sindiran yang dilontarkan tetap sesuai aturan yang ada. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, video ajakan bersalaman oleh calon gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa tidak mendapatkan respon dari Kapolda Jawa Tengah dan PJ Gubernur Jawa Tengah pada acara deklarasi kampanye damai viral di media sosial. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 menanggapi santai ajakan bersalaman yang tidak direspon. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo dan PJ Gubernur Jawa Tengah yakni Nana Sujana saat deklarasi kampanye damai di KPU Jawa Tengah. Dalam video yang beredar, Andika Perkasa mengulurkan tangan untuk bersalaman namun uluran tangannya justru dicueki. Andika mengaku kenal baik dengan Kapolda dan juga PJ Gubernur Jawa Tengah. Mungkin pas nggak lihat gitu aja kalau menurut saya sih. Tapi itu bentuk sebagai menjaga netralitas mungkin Pak atau gimana? Apanya? Mungkin Pak PJ Gubernur atau Pak Kapolda tidak mau bersalaman itu karena menjaga netralitas atau gimana menurut Pak Andika Pak? Ya saya nggak tahu, nanti ditanya saja ke beliau. Tapi kalau saya sih melihatnya mungkin beliau nggak lihat saya mengulurkan tangan. Ya baru tahu itu kita juga, baru tahu juga. Kan kita nggak nyangka. Saya pikir nggak ada yang lihat. Banyak yang marah loh Pak. Ya, saya nggak tahu, tapi menurut saya hubungan kami bagus banget. Informasi lainnya pemirsa, pemberhentian anggota DPR terpilih Tia Rahmania pasca mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron viral di media sosial. Namun ditegaskan bahwa keputusan pemberhentian ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kritikan yang dilayangkan oleh Tia Rahmania. Pak Nurul Gufron yang terhormat, daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mending Bapak bicara kasus Bapak. Bagaimana Bapak bisa lolos Dewan Etik, kemudian dipetun sukses. Bagaimana kasus Bapak memberikan rekomen pada ASN. Bisa cari tolong dihargai forum ini Bu. yang memberikan nilai-nilai baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar. Terima kasih Bu. Itulah momen viral saat Tia Rahmania mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam agenda pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional. Pasca video viral tersebut, PDIP memecat anggota DPR terpilih Tia Rahmania dari keanggotaan partai digantikan Boni Triana. Namun ditegaskan bahwa pemberhentian tidak ada hubungannya dengan mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron tersebut. Pergantian ini telah diputuskan Mahkamah Partai terkait perselisihan perhitungan suara di Dapil Banten 1. Ya memang di internal partai kita mempunyai Mahkamah Partai yang bisa memutuskan secara internal terkait apakah salah satu caleg dari internal bisa kemudian dilantik atau tidak dilantik. Tapi bagaimana detailnya silakan tanyakan kepada DPP Partai. Bu, kami dapat informasi alasannya karena dua caleg itu diduga menggelembungkan suara di Dapil Banten dan Jawa Tengah. Itu benar nggak Bu? Silakan tanya ke DPP Partai. Ada anggap mungkin tadi untuk kejadian tadi ya, kita ada anggapan juga kalau gara-garanya gitu soal mengkritik KPK Nurul Gufron ini nggak ya Bu? Nggak ada hubungannya, jadi nggak ada hubungannya. Ini jangan kemudian ada salah pengertian. Ini ada sepertinya ada perbedaan atau ada ketidaksukaan antara partai politik dengan KPK. Tidak ada hubungannya. Berarti memang proses di internalnya juga sudah berjalan sebelumnya juga ya? Silakan tanya ke DPP Partai.
PDIP diketahui memecat anggota DPR terpilih Tia Rahmania dari keanggotaan partai berdasarkan surat keputusan Ketua KPU Muhammad Afifuddin. Tia Rahmania digantikan Boni Triana yang berasal dari daerah yang sama. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyambangi Pasar Sanggam Adi di Layas di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kedatangan Presiden Jokowi disambut antusias warga Berau. Setibanya di Kabupaten Berau, Jokowi langsung meninjau Pasar Sanggam Adi di Layas yang merupakan pasar terbesar dan pusat ekonomi di Kabupaten Berau. Presiden Jokowi mendapatkan sambutan antusias warga Berau karena momen ini merupakan kunjungan pertama kali Presiden ke Kabupaten Berau selama 10 tahun menjabat. Presiden Jokowi meninjau harga bahan pokok serta menyambangi beberapa kios sambil berdiskusi dengan para pedagang. Presiden Jokowi juga bersuah foto dengan warga yang sudah menunggu bahkan sejak pagi. Pertama kali saya ke Kabupaten Berau. Ya, Pak. Saya sangat kaget sekali antusias masyarakat di sini karena mungkin ya baru pertama kali. Tapi yang saya senang, saya cek tadi harga di pasar semuanya pada harga yang baik. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil berjanji akan melakukan penataan kawasan Kota Tua Jakarta. Kawasan bersejarah ini perlu dikelola lebih maksimal agar dapat menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Sebagai salah satu destinasi wisata bersejarah di Jakarta, kawasan Kota Tua perlu dikelola lebih maksimal, sehingga mampu menghadirkan berbagai peluang pariwisata maupun ekonomi kreatif bagi masyarakat. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono memiliki sejumlah konsep untuk menata kawasan Kota Tua agar menjadi kawasan yang maju dan lebih modern. Selain menata kawasan Kota Tua lebih baik lagi, pasangan Ridho berencana akan membangun hunian dan sarana pendidikan agar populasi di kawasan Kota Tua bertambah sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi di segala sektor. Gagasan dari Ridho itu adalah menyuntikkan populasi. Kalau populasinya banyak, minimal 3 kali lipat, pasti kawasan ini hidup. Nah, gimana cara menyuntikkan populasi 3 kali lipat? Adalah pakai teori memasukkan institusi pendidikan, ya. Seperti Karawaci ada UPH jadi rame, kan? Kawasan Kota Tua dipilih sebagai lokasi untuk menggelar deklarasi kampanye damai yang diikuti 3 paslon di Pilkada Jakarta. Dalam acara tersebut, ketiga paslon juga menandatangani fakta integritas untuk mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku selama masa kampanye berlangsung, serta tidak melakukan praktek-praktek kampanye yang berpotensi memecah belah masyarakat. Dari Jakarta, Wenda Nura Seto Pratomo News melaporkan. Dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menyepakati bahwa pembahasan revisi Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan untuk dioper atau carry over ke periode selanjutnya. RUU ini juga akan diteruskan ke Badan Legislasi DPR RI untuk mendapatkan persetujuan RUU operan dan masuk menjadi RUU prioritas dalam Prolegnas tahun 2025. Menjadi RUU operan carry over untuk periode 2024-2029 sebagaimana diatur di dalam pasal 87 ayat 3 dan pasal 110 peraturan DPR RI nomor 2 tahun 2020 tentang pembentukan undang-undang. Terdapat 1.508 daftar inventarisasi masalah yang disampaikan pemerintah sehingga diputuskan untuk perlunya kajian mendalam terhadap pandangan, catatan, dan argumentasi dari tim panja pemerintah. Pemerintah dan panja RUU Kepariwisataan telah bersepakat untuk melakukan kajian mendalam terhadap DIM yang telah diajukan oleh pemerintah. Namun demikian, pemerintah tetap berpendirian bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menjaga perubahan di bawah 50%. Rapat yang dihadiri Menparekraf Sandiaga Uno dan didampingi Wamenparekraf yang juga Ketua Umum Partai Perindo Injil Sudibyo ini mengharapkan pembahasan RUU ini membawa hasil terhadap pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bertajuk Resilient Character of Young Generation, Integrating Moral Values and Professionalism.
MNC University kembali menggelar kuliah umum di MNC Conference Hall, Ayus Tower, Jakarta Pusat. Kuliah umum ini menghadirkan 2 pemateri utama, yakni Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri. Keduanya membakar semangat mahasiswa agar mampu memiliki karakter yang tahan terhadap tantangan dan bangkit setelah mengalami kegagalan, baik saat menjadi mahasiswa atau nanti ketika terjun ke industri pekerjaan. Kita harus punya integritas. Integritas sangat penting. Banyak orang tidak konsisten dari apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat. Ya. Ini nanti saya berikan satu contoh pengalaman. Ya, karena integritas itu membangun trust dan reputasi. Lalu juga mampu berkomunikasi. Banyak orang pintar, tapi tidak bisa komunikasi. Artinya tidak bisa bekerja sama. Dan itulah yang membutuhkan berkolaborasi, bekerjasama. Dan tadi seperti disampaikan sebelumnya, karakter sangat penting. Acara ini digelar untuk memberikan bimbingan dan gambaran kepada para mahasiswa MNC University ketika nantinya akan berkarir di dunia kerja. Dan ini sangat penting karena tentunya untuk mahasiswa di kemudian hari ketika mereka berkarir, ketika mereka bekerja, dan bahkan sekarang ketika mereka juga duduk di bangku perkuliahan, memiliki karakter yang resilient itu sangat penting. Ini bagian dari program kita di mana kegiatannya salah satunya adalah kuliah umum dengan menghadirkan high profile speaker yang memang direferensikan oleh Bapak Hari sendiri. MNC University rutin menggelar kuliah umum dengan menghadirkan sejumlah narasumber berpengalaman yang diharapkan bisa memacu semangat para generasi muda untuk meraih kesuksesan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.